Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas materi berikutnya, yaitu tentang dekarboksilasi oksidatif atau biasa kita singkat DO, atau bahasa lainnya adalah oksidasi pirufat. Nah, tahap sebelumnya itu kita sudah mempelajari tentang glikolisis. Ya, kita tulis dulu tahap sebelumnya itu kita belajar tentang glikolisis. Dari glikolisis kita tahu nih bahwa terjadinya di sitosol. Kemudian untuk dekarboksilasi oksidatif itu tempat terjadinya yang awalnya glikolisisnya itu di sitosol, maka dia akan dipindahkan ke matriks dalam mitokondria, ya. Jadi kalau dekarboksilasi oksidatif itu akan dipindahkan dari sitosol menuju ke matriks mitokondria. Jadi tempat terjadinya ada di matriks mitokondria. Itu yang harus kita ketahui dulu. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang tahapan dari dekarboksilasi oksidatif. Di sini ada 3 bagian. Sebagai pandangan aja kalau misalkan nanti terdapat 3 gambar yang berbeda, kalian sudah paham bentukannya. Kalau dilihat sih sebenarnya intinya sama ya. Jadi yang pertama, tadi dari glikolisis itu kan dihasilkan asam pirufat. Ya, dihasilkan asam pirufat, ini asam pirufat, kemudian ini asam pirufat. Asam pirufat itu terdiri dari karbon, atom karbon, ada 3 C-nya. Nah, seperti ini. Ya, ada 3 C di sini. Kemudian, dia itu membentuk jadi nanti itu dia akan memutus rantai C. Diputus nih. Salah satu rantainya itu hilang. C-nya itu diputus. Ya, anggaplah seperti ini. Kemudian akan diubah menjadi asetil. Asetil dulu. Jadi 2 karbon C itu namanya adalah asetil. Oke. Nah, ketika terjadi pemutusan atom C, dia akan mengeluarkan karbon dioksida. Karbon dioksidanya keluar nih. Dihasilkan karbon dioksida gitu ya. Kemudian, dari pemutusan atom C tadi, itu akan ada elektron. Nah, elektron hasil pemutusan karbon C tersebut atau atom C tersebut itu akan diserap oleh NAD+, sehingga nanti akan terbentuk NADH, yang mana NADH ini pada transport elektron nanti bisa menjadi ATP, ya. Jadi elektron yang tersedia setelah pemutusan atom C akan diikat oleh NAD+, sehingga membentuk NADH. Kemudian, tadi terakhirnya kan terbentuk asetil tuh. Nah, asetil tersebut itu tidak bisa langsung menuju ke mitokondria. Mitokondria itu kan memiliki membran ya. Kalau kalian lihat, nah ada membran dalam sama membran luar, di mana membran itu sifatnya adalah semi permeable. Jadi tidak sembarangan bisa masuk. Sehingga gampangannya si asetil itu membutuhkan tanda pengenal untuk masuk ke dalam mitokondria. Nah, tanda pengenal yang dimaksud itu adalah CoA. Ya, koenzim A maksudnya seperti itu. CoA atau koenzim A. Nah, di sini ada koenzim A masuk sehingga output paling akhirnya menjadi asetil CoA atau asetil koenzim A seperti itu. Nah, dari asetil koenzim A ini nanti barulah
dia bisa masuk ke mitokondria, bisa menembus membrannya. Seperti itu. Selanjutnya setelah kita selesai dari tahapan, maka sebenarnya apa aja sih yang dihasilkan dari dekarboksilasi? Jadi, glikolisis itu kan menghasilkan dua asam pirufat ya. Nah, sehingga pada proses DO itu hasilnya adalah 2 NADH. Kalau ini kan di siklus dituliskannya hanya satu untuk satu asam pirufat. Karena ada dua berarti 2 NADH, 2CO2, dan juga 2 asetil CoA seperti itu.